baik Ibu. Saya akan memulai pemeriksaan fisik bagian kepala. Apakah Ibu bersedia? Iya. Baik, saya akan memulai pemeriksaan secara inspeksi. Bisa kita lihat pada rambut Ibu Chelsea tumbuh merata, tidak ada ketombe, kutu, tidak lepek dan tidak berminyak. Selanjutnya, apakah Ibu Chelsea bisa menoleh ke kanan? Kiri lagi? Oke, baik. Kepala Ibu Chelsea tidak terdapat benjolan dan simetris. Saya akan melakukan pemeriksaan secara palpasi. Apakah boleh saya memegang Ibu? Ya. Maaf Ibu. Oke. Pada kepala Ibu Chelsea terdapat normal dan tidak ada benjolan sama sekali. Saya akan memeriksa bagian mata. Apakah Ibu bisa? Selanjutnya kita akan memeriksa pada bagian mata. Apakah terdapat tai mata atau tidak? Di sini tidak ada tai mata sama sekali dan mata terlihat simetris. Ibu Chelsea apakah bisa melihat ke kiri dan ke kanan? Atas? Oke, terdapat normal. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan secara palpasi pada konjungtiva Ibu Chelsea. Apakah saya boleh memegang mata Ibu? Baik, di sini konjungtiva Ibu Chelsea normal karena pada dasarnya konjungtiva itu normalnya warna pink dan di sini konjungtiva Ibu Chelsea warna pink. Ya, pemeriksaan pada bagian hidung. Di sini terlihat hidung Ibu Chelsea normal, tidak. Selanjutnya saya akan memeriksa bagian mulut. Ibu Chelsea apakah bisa menunjukkan sedikit maskernya? Baik, di sini terlihat mulut Ibu Chelsea simetris dan tidak sumbil. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Perkenalkan saya mahasiswa dari Stingas Kampus Andika. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bagian Ibu. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada telinga Ibu. Yang pertama kita akan melakukan pemeriksaan pada pendengaran Ibu. Apakah Ibu boleh bangun berduduk dulu? Saya bantu ya. Pertama kita lihat adalah kelengkapan dan lesi atau pembengkakan yang ada di sini. Yang pertama kita lihat adalah kelengkapan dan apakah ada lesi atau pembengkakan di bagian belakang telinga atau ada kotoran atau cairan yang keluar dari telinga. Nah, baru. Baik, permisi Ibu, saya lihat dulu ya telinganya. Baik Ibu, setelah saya periksa, puji Tuhan telinga Ibu Selina lengkap. Kemudian tidak ada pembengkakan ataupun cairan yang keluar dari telinga Ibu. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan tes Line untuk mengetahui pendengaran Ibu. Namanya kerap utara, saya akan menempelkan di belakang tulang telinga mastoid Ibu. Jika Ibu nanti mendengarkan bunyi, Ibu bisa angkat tangan, dan jika suaranya hilang, Ibu boleh turunkan tangannya Ibu. Ibu, jika ini saya tempelkan nanti ke telinga Ibu, jika Ibu mendengar suara boleh angkat tangan kembali, dan jika suaranya hilang boleh diturunkan kembali ya Ibu. Saya akan melakukannya ya. Baik Ibu, puji Tuhan di sini pendengaran Ibu sudah normal. Selanjutnya kita akan melakukan palpasi untuk mengetahui apakah ada nyeri, tekanan yang terjadi pada telinga Ibu. Baik Ibu, saya lakukan ya. Apakah ada nyeri? Tidak. Di sini apakah ada nyeri? Tidak. Oke. Baik Ibu, puji Tuhan, semua pemeriksaan telinga Ibu atau pendengaran Ibu sudah normal ya Bu. Assalamualaikum Ibu, saya perawat Aninda yang bertugas siang ini. Apakah Ibu boleh menyebutkan nama dan tanggal lahir Ibu? Oh baik, betul, sudah betul dengan Ibu Ainul Am. Tujuan saya datang ke sini
untuk memeriksa fisik ibu di bagian abdomen atau perut ibu. Apakah ibu bersedia? Ibu, saya akan melihat perut ibu. Apakah perut ibu simetris atau tidak? Baik, di sini perut pasien atau perut ibu Ayla itu simetris. Sekarang kita berada di fase auskultasi. Tapi ibu, saya akan mendengarkan suara perut ibu. Oke, baik, tidak ada gelembung yang ada di perut ibu, semuanya normal. Sekarang kita berada di fase perkusif. Tapi ibu, saya akan membuat perut ibu ya. Oke, baik, semuanya normal ibu ya. Fase terakhir yaitu palpasi. Kita menekan-nekan perut ibu ya. Saya akan menekan-nekan perut ibu ya. Baik, semuanya normal. Pemeriksaan perut ibu semuanya normal ibu ya. Baik, saya akan kembali ke next station ibu. Makasih. Kita akan melanjutkan untuk pemeriksaan genetia pada laki-laki. Untuk pemeriksaan genetia laki-laki, posisi klien adalah tidur terlentang seperti ini, dan kita akan mulai melakukan pemeriksaan. Mohon maaf ya Bapak, sini saya buka untuk celananya di bagian bawah. Yang pertama, setelah kita posisikan tidur terlentang begini, kita akan melakukan infeksi atau pengamatan terlebih dahulu ya. Dan kita akan mengamati, yang pertama adalah rambut kumisnya. Setelah sini kita amati bagaimana atau penyebarannya, apakah merata atau tidak. Kemudian yang kedua, kita lihat pola pertumbuhannya. Pola pertumbuhan rambutnya di sini apakah sesuai dengan usianya, pihak lainnya atau tidak. Nah, berikutnya setelah observasi atau kita infeksi area rambutnya, kemudian kita infeksi penisnya. Kita cek atau kita lihat bagaimana kulitnya, apakah kulitnya normal atau halus atau tidak bersisi seperti itu. Kemudian ukuran penisnya normal, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Kemudian apakah cairan kental yang keluar dari penisnya normalnya, size-nya teksturnya tidak ada. Kalau keluar klien kemerahan atau putih, kemungkinan pasien menderita penyakit genital atau penyakit menular seksual. Selanjutnya, setelah rambutnya di penis, kita berlanjut ke lubang uretranya. Di sini kita lihat normalnya lubangnya di tengah-tengah penis, tidak di pinggir. Ini normalnya di tengah-tengah kepala penis ya. Kemudian kita infeksi skrotumnya, bagian sini kita angkat skrotumnya seperti ini ke atas. Kita amati area di belakang skrotumnya. Kita cek adakah kemerahan atau tidak di sekitar sini. Kemudian apakah ada benjolan atau tidak ada. Kemudian apakah ada umpus atau luka di sini. Kemudian apakah eksfoliasi atau goresan di sini. Yang terakhir, apakah ada keluar atau benjolan. Nah, setelah itu, kemudian setelah kita inspeksi atau kita amati, kita berlanjut ke palpasi atau kita tekan atau melakukan penekanan. Yang kita palpasi atau yang kita tekan bagaimana saja. Yang pertama, kita tekan pertama bagian penisnya. Kita palpasi seperti ini, apakah ada nyeri tekan ketika kita palpasi. Kita bisa tanyakan bapaknya atau kakaknya, Bapak, apakah Bapak terasa nyeri Bapak? Atau sakit? Tidak, normal. Kemudian kita palpasi benjolannya, apakah
palpasi skrotumnya. Caranya itu kita menggunakan jempol dan 3 jari. Kita palpasi, tentunya kita rasakan ukurannya apakah normal atau tidak. Kalau tidak normal, palpasinya kurang besar. Kita rasakan konsistensinya apakah padat atau tidak, kemudian umurnya apakah normal atau tidak, dan kencingannya. Tadi untuk stesisnya itu normalnya bagaimana? Ketika kita palpasi, normalnya akan berapa elastis, kemudian terasa licin, tidak ada benjolan atau maupun massa, dan ukurannya 2-4 cm dan tidak boleh lebih dari 4 cm dan kurang dari 2 cm karena normalnya 4 cm. Selanjutnya kita akan palpasi daerah hubungan epididymis. Epididymis itu adalah memanjang dari puncak penis ini, kemudian ke stesis bagian belakang, ini epididymis. Normalnya epididymis akan terhambat, akan lunak saat kita palpasi seperti ini dan tidak terasa keras. Nah, setelah itu kita akan palpasikan namanya saluran spermanya. Di mana saluran spermanya kita akan palpasi dengan menggunakan jempol dan jari telunjuk. Kita akan palpasi saluran sperma yang biasa diperlukan di puncak lateral skrotum. Puncaknya di sini dan kita temukan di sini. Kita rasakan seperti ini. Terasa seperti keras rasanya, lebih keras dari epididymis. Itu adalah saluran sperma. Nah, kalau kita bikin begini, kita rasakan lebih keras rasanya dibandingkan dengan tadi. Iya. Saya rasa sudah cukup penjelasan dari laki-laki. Terima kasih. Permisi Bu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan tangan ibu dan kaki ibu. Nah, tadi Bu. Nah, di sini saya akan periksa apakah ada benjolan, kemerahan atau luka. Nah, ya Bu, tidak ada ya Bu. Ya tidak ada. Di sini semuanya normal ya. Kita turun ke bagian kaki. Di sini saya akan memeriksa kaki ibu apakah seperti yang tadi, apakah ada benjolan atau pembengkakan atau kemerahan. Nah, ini saya akan melakukan pengetukan refleks otot kaki Bapak ya. Kalau ada terasa nyeri, Bapak bisa goyahkan kaki Bapak ya. Ya, bagaimana Pak? Ada. Ya, ya di sini lagi saya akan memeriksa sebelah kanan. Di sini saya akan melakukan yang seperti yang tadi. Saya akan mengetuk lah ya, apakah? Bukan mengetuk otot patella Bapak ya. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan seperti yang tadi, kaki yang sebelah. Baik ya Bu, saya akan ketuk. Ya, tunggu dulu. Jadi normal ya Bu. Dari mana? Kupul gitu. Terus udah kupul apa yang bilang? Apa dibilang refleks? Ya, Ibu jadi normal ya karena ada refleks dari Ibu ya. Ya cukup sampai